duduk langsung berikan sambutan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita, pendiri Tangerang Selatan Bapak Kiai Haji Jar Kasinur, beserta seluruh pendiri Karnada Parasut Sakir, kemudian saya kira banyak di antara kita yang pada waktu itu Pak Suryadi dan semua bergelut. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Bang Iwan Rahayu, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Bang Zulham Firdaus, dan mohon maaf kalau ada yang belum terlihat oleh saya, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Bang Haji Sadri, pendiri Formats Kota Tangerang Selatan, dan seluruh jajaran pengurus Format, Bang Sony Satria, dan seluruh yang tadi diamanati menjadi pengurus Format Tangerang Selatan, Bang Syihabuddin, anggota DPRD, para pimpinan partai politik, ada Pak Haji Saleh Asnawi, Pak Sony, kemudian Bang Ruli, Bang Zulham, dan mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan, Bapak dan Ibu sekalian semuanya saja. Pak Acep sebagai Ketua Bawaslu, Pak Hidayat juga sebagai salah satu pendiri Tangerang Selatan juga, Pak Wan Sugito, Ketua PDIP itu, Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang saya hormati. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, alhamdulillah. Pagi dan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat semoga selalu tercurah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya terpancing tadi oleh Bang Badrus begitu. Memang satu saat di Kabupaten Tangerang, saya sebagai Kepala Bapeda pada waktu itu menyampaikan, Ben, bikin kajian pemekaran wilayah utara sama selatan. Perintah Pak Bupati pada waktu itu pakai begitu. Ya sudah, saya akhirnya bikin studi kelayakan Tangerang sebelah utara dengan Tangerang di sebelah selatan. Tangerang sebelah utara dari mulai Teluk Naga, Kosambi, Sepadan, terus sampai Keronjok, Kresek, dan seterusnya. Sementara Tangerang di bagian selatan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ketika sedang menyusun kajian tersebut, tiba-tiba lahir peraturan pemerintah yang terbaru. Saya lupa nomor, kalau nggak salah nomor 127. Yang kemudian parameternya sangat rinci sekali. Akhirnya kami di Bapeda membentuk tim melakukan kajian ulang. Kami mengundang pakar dari APDN, dari UI, dari Unpad, dari berbagai elemen perguruan tinggi pada waktu itu bersama-sama melakukan kajian. Singkat cerita, alhamdulillah dari sisi kajian sudah selesai, kemudian kita sampaikan kepada gubernur kemudian juga merespon dengan sedikit perjuangan pakai pada waktu itu ya. Artinya tidak mudah pada waktu itu memperjuangkan mereka. Kita masuk ke Kemendagri hampir menutup pintu pada waktu itu karena mau moratorium pemekaran wilayah. Akhirnya saya dengan Pak Heri dan teman-teman kemudian manuver melalui inisiatif DPR RI, Pak. Karena kebetulan Pak Eka Santosa itu teman saya di kampus, kemudian juga Pak yang kemudian jadi Menteri ATR BPN, saya lupa namanya. Ada beberapa teman-teman kampus saya yang duduk di Komisi 1, Komisi 2, dan seterusnya. Akhirnya kami manuver ke sana. Jadi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 ini atas inisiatif DPR RI pada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah pintu Kemendagri terbuka kembali dengan inisiatif tadi. Singkat cerita seperti demikian. Nostalgia yang kedua adalah bahwa betul seperti tadi Pak Sony sampaikan, Pak Suryadi sampaikan dalam catatan-catatannya adalah bahwa modal awal Tangerang Selatan pada waktu itu, yang pertama dari sisi APBD hanya kita punya 600-an miliar waktu awal berdiri 2008-2009. Jumlah penduduk pun pada waktu itu masih di bawah 1 juta. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi karena ini daerah baru dan pemekaran wilayah pada waktu itu Serpong Utara dengan Ciputat Timur sudah selesai, kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan status desa di Kecamatan Setu seluruhnya menjadi kelurahan karena salah satu syaratnya harus semua berbentuk kelurahan.
Jadi semua persyaratan itu terpenuhi dan dalam perjalanan waktu, alhamdulillah kebersamaan itu kemudian terwujud. Seperti tadi Pak Soni sampaikan, memang pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi daerah otonom terbaik se-Indonesia versi Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Karena beberapa indikator-indikator pembangunan kita sudah menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh Pak Iwan Rahayu. Itu sekilas setback ke belakang, Bapak dan Ibu sekalian kami.